Kami dari kelompok 3 Manajemen Operasional membahas tentang manajemen rantai pasokan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosel Vitagari, nomor induk mahasiswa 2021 0101237 dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Jemima Valeria Azalia, NIM 2021 010111155, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Stevi Laurencia dengan NIM 2021 0101145. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Monica Hyomi dengan NIM 2021 0101166 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nicholas Santoso dengan NIM 2021 0101146 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Willy Gunawan. NIM saya 2021 0101060. Saya dari Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini kita membahas tentang manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan adalah urutan organisasi, fasilitas, fungsi dan aktivitas mereka yang terlibat dalam memproduksi dan mengirimkan produk atau jasa. Urutan ini dimulai dengan pemasok dasar bahan baku dan meluas sampai ke pelanggan akhir. Fasilitas ini termasuk gudang, pabrik, pusat pengolahan, pusat distribusi, gerai retail, dan kantor. Fungsi dan aktivitas yang meliputi peramalan, pembelian, manajemen inventaris, manajemen informasi, jaminan kualitas, penjadwalan, produksi, distribusi, pengiriman, dan layanan pelanggan. Manajemen rantai pasokan adalah koordinasi strategis dari fungsi bisnis dalam sebuah organisasi bisnis dan seluruh rantai pasokannya untuk tujuan mengintegrasikan pasokan dan manajemen permintaan. Manajer rantai pasokan adalah orang-orang di berbagai tingkat organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola penawaran dan permintaan baik di dalam maupun di seluruh bisnis organisasi. Mereka terlibat dengan perencanaan dan koordinasi kegiatan yang mencangkup sumber dan pengadaan bahan dan jasa, kegiatan transformasi, dan logistik. Gambar berikut ini mengilustrasikan beberapa perspektif rantai pasokan. Gambar pertama, manufaktur yang khas rantai pasokan yang dimulai dari pemasok, penyimpanan, manufaktur, penyimpanan, distributor, pengecer, dan pelanggan. Gambar kedua ini sebuah pasokan layanan khas rantai yang dimulai dari pemasok, penyimpanan, melayani, dan pelanggan. Gambar ketiga, arus barang dan jasa searah jarum jam. Dalam diagram ini, dan arus kas berlawanan arah jarum jam, yang dimana informasi mengalir masuk kedua arah. Rantai pasokan terkadang disebut sebagai rantai nilai, yang istilahnya yang mencerminkan konsep tersebut. Nilai itu ditambahkan saat barang dan jasa berkembang melalui rantai. Rantai pasokan adalah sumber kehidupan dari setiap organisasi bisnis. Mereka menghubungkan pemasok, produsen, dan pelanggan akhir dalam jaringan yang penting untuk penciptaan dan pengiriman barang dan jasa. Mengelola rantai pasokan adalah proses perencanaan, implementasi, dan mengendalikan operasi rantai pasokan. Komponen dasarnya adalah strategi, pengadaan, pasokan manajemen, manajemen permintaan, dan logistik. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk mencocokkan penawaran dengan permintaan seefektif dan seefisien mungkin. Aspek kunci tersebut, yang pertama, menentukan tingkat outsourcing yang sesuai, yang kedua, mengelola pengadaan, yang ketiga, mengelola pemasok, yang keempat, mengelola hubungan pelanggan, yang kelima, mampu mengidentifikasi masalah dengan cepat dan menanggapinya. Sehingga aspek penting dari manajemen rantai pasokan adalah manajemen aliran. Pembahasan selanjutnya adalah tren dalam rantai pasokan pengelolaan. Meskipun industri yang berbeda dan bisnis yang berbeda sangat bervariasi,
dalam hal ini di mana mereka berada dalam evolusi manajemen rantai pasokan mereka masing-masing. Banyak bisnis menekankan mengikuti yang pertama, mengukur ROI rantai pasokan, yang kedua, menghijaukan rantai pasokan, yang ketiga, mengevaluasi kembali outsourcing, yang keempat, mengintegrasikan TI, yang kelima, mengadopsi prinsip lain, yang keenam, mengelola risiko. Manajemen risiko dan ketahanan. Manajemen risiko dan ketahanan melibatkan pengidentifikasian risiko, menilai kemungkinan terjadinya dan risikonya, dampak potensial, dan kemudian mengembangkan strategi untuk mengatasi risiko tersebut. Tentunya langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi potensi risiko. Ada 4 elemen kunci dari manajemen risiko yang sukses. Yang pertama adalah kenali pemasok Anda. Yang kedua, memberikan visibilitas rantai pasokan. Yang ketiga, kembangkan kemampuan respon peristiwa. Dan yang keempat adalah menyederhanakan atau memperpendek rantai pasokan jika perlu. Rantai pasok global merupakan jaringan perusahaan-perusahaan seperti supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan jasa logistik dari berbagai negara yang terintegrasi untuk mencapai efisiensi dan keuntungan maksimal. Keuntungan dari rantai pasok global. Yang pertama, menurunkan harga biaya. Mengapa demikian? Karena biaya tenaga kerja dan juga operasi yang jauh lebih rendah, terutama dalam memproduksi produk. Yang kedua, mengembangkan pemasok. Dengan demikian, kita mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan inovasi dan juga berbagai keahlian dalam peningkatan pasar maupun tenaga kerja baru. Yang ketiga, kemajuan teknologi dalam komunikasi. Yang keempat, kemampuan untuk menghubungkan operasi di seluruh dunia dengan pertukaran waktu nyata atau secara real time. Namun, dalam rantai pasok global juga terdapat resiko-resiko seperti kegagalan pemasok, masalah kualitas, masalah keberlanjutan, masalah transportasi, pembajakan, terorisme, peningkatan biaya komoditas, penurunan permintaan, volatilitas permintaan, hak intelektual, kepatuhan kontrak, tekanan persaingan, kesalahan peramalan, serta manajemen inventaris. Etika dan rantai pasok. Keputusan etis sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan. Namun, rantai pasok sangat rentan akan penyimpangan etika dengan staf penjualan yang cemas terhadap penjualan dan agen pembelian menghabiskan jumlah yang besar. Mengetahui isu ini, institusi untuk manajemen pasokan telah membangun prinsip dan standar berikut untuk digunakan sebagai pedoman perilaku etis. Yang pertama, meningkatkan dan memperkuat tanggung jawab bagi karyawan. Yang kedua, menghindari ketidakpantasan yang dirasakan. Langkah-langkah utama yang dapat diambil perusahaan untuk mengurangi resiko kerugian akibat perilaku pemasok yang tidak etis adalah memilih mereka yang memiliki reputasi perilaku etis yang baik, memasukkan kepatuhan terhadap standar tenaga kerja dalam kontrak pemasok, mengembangkan hubungan jangka panjang langsung dengan pemasok etis, dan mengatasi dengan cepat setiap masalah yang terjadi. Kita akan membahas sebuah study case yang berjudul Supply Chain Risk Mitigation Strategies Adopted by Manufacturing Firm in Kenya, a case of Coca-Cola Company. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki strategi mitigasi risiko rantai pasokan yang diadopsi oleh perusahaan manufaktur di mana konteks fokusnya adalah Coca-Cola Company yang berada di Kenya. Tujuannya adalah untuk menetapkan efek strategi penambahan kapasitas, strategi fleksibilitas saluran, strategi penambahan persediaan, dan strategi tanggap rantai pasokan pada mitigasi rantai pasokan di Coca-Cola Company. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi target adalah 83 manajer puncak, deputi,
dan staf manajemen tingkat bawah di Coca-Cola Company. Alat statistik deskripsi seperti SPSS dan Microsoft Excel. Ini yang digunakan untuk membantu proses penelitian untuk mendeskripsikan data. Study case tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan menghadapi resiko rantai pasok pada lingkungan bisnis saat ini. Oleh karena itu, perusahaan berfokus pada pengidentifikasian lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Sebagian besar, pemantauan berkelanjutan dan peninjauan resiko serta perlakuannya, identifikasi resiko, dan penilaian perilaku resiko dalam manajemen risiko rantai pasokan. Memitigasi resiko rantai pasokan merupakan komponen penting dari keseluruhan strategi manajemen risiko perusahaan. Coca-Cola Company telah mengadopsi strategi penambahan kapasitas dalam mitigasi risiko rantai pasok. Dalam hal ini, organisasi telah mencapai efektivitas dalam mengadakan produk secara keseluruhan, dan manajemen rantai pasokan adalah kunci efektivitas operasional di perusahaan. Organisasi telah mencapai prosedur yang efektif dalam impor produk. Tujuan organisasi diarahkan pada pencapaian efektivitas operasional, dan karyawan berkualifikasi tinggi adalah kunci untuk memiliki manajemen rantai pasokan yang efektif. Oleh karena itu, pemasok dan perusahaan telah mengadopsi konsep buku terbuka atau open book untuk terus mengeksplorasi area peningkatan produk dan biaya, sehingga menjual produk dengan harga bersaing dibandingkan dengan pesaing mereka. Strategi fleksibilitas saluran berpengaruh terhadap mitigasi resiko rantai pasok yang dihadapi perseroan. Dipastikan bahwa perencanaan dan koordinasi yang lebih baik dengan pemasok, evaluasi pemasok, pemilihan dan program pengembangan pemasok, kapasitas yang fleksibel, serta memperkuat dan membangun kepercayaan dengan pemasok, mempengaruhi mitigasi resiko rantai pasokan yang dihadapi oleh Coca-Cola. Perusahaan telah memastikan bahwa rantai pasokannya mampu menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk memuaskan pelanggannya yang padat, yang merupakan tulang punggung perusahaan. Studi ini juga menyimpulkan bahwa strategi penambahan persediaan mempengaruhi mitigasi risiko rantai pasokan di perusahaan Coca-Cola. Berbagai aspek strategi penambahan persediaan yang relevan dalam mitigasi risiko rantai pasokan di Coca-Cola Company, termasuk strategi jangka panjang tersebut. Hubungan dengan pemasok lain berdampak positif pada transportasi produk Coca-Cola. Infrastruktur transportasi organisasi memadai dan dapat diandalkan manajemen sistem informasi organisasi. Infrastruktur pemasaran produk memadai dan dapat diandalkan. Hubungan strategis jangka panjang dengan pemasok lain telah mempengaruhi penyimpanan secara positif, dan bahwa fasilitas penyimpanan organisasi cukup memadai. Strategi supply chain responsiveness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mitigasi risiko supply chain di Coca-Cola. Studi ini menyimpulkan bahwa kompleksitas rantai pasokan menghambat visibilitas risiko rantai pasokan di industri. Meningkatnya kompleksitas dalam pasokan, proses manajemen rantai pasokan di perusahaan buruk, ada kurangnya risiko terkomputerisasi, sistem manajemen dan kurangnya tim kepemimpinan manajemen risiko rantai pasokan. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat dalam manajemen rantai persediaan. Pada subbab yang ke-15.6 ada usaha kecil. Usaha kecil tidak selalu memberikan perhatian yang memadai pada rantai pasokan mereka. Namun, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh usaha kecil, yaitu dengan mengelola rantai pasokan mereka secara aktif, termasuk peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, pengurangan resiko, dan peningkatan keuntungan. Dan ukuran sebenarnya bisa menjadi keunggulan kompetitif untuk bisnis kecil. Kenapa sih? Karena mereka seringkali lebih gesit daripada perusahaan besar, dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan serta berubah lebih cepat saat dibutuhkan.
ada 3 aspek manajemen rantai pasokan yang sering terjadi dalam menjadi perhatian usaha kecil. Apa aja sih? Yang pertama itu manajemen persediaan, yang kedua mengurangi resiko, dan yang ketiga itu perdagangan internasional. Area lain yang sering membutuhkan perhatian adalah manajemen resiko. Nah, kunci untuk mengurangi resiko adalah mengelola pemasok. Di antara beberapa kunci ini ada langkah-langkah penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama menggunakan pada pemasok terpercaya. Yang kedua, tentukan pemasok mana yang penting karena kita harus mengenali mereka dan tantangan apapun yang mereka miliki. Yang ketiga, ukur kinerja pemasok, misalnya kualitas, keandalan, dan fleksibilitas. Yang keempat, kita harus mengenali tanda-tanda peringatan masalah pemasok, misalnya pengiriman terlambat, masalah kualitas pesanan yang tidak lengkap, dan yang terakhir, kita harus memiliki rencana untuk mengelola masalah rantai pemasokan. Teman-teman, kita harus mengetahui mengekspor dapat menawarkan peluang bagi produsen usaha kecil untuk mengembangkan bisnis mereka secara besar-besaran. Meskipun mereka benar-benar tidak memiliki pengetahuan untuk melakukannya, yang dapat menyebabkan masalah yang tidak terduga. Contohnya apa sih? Contohnya, mengekspor barang atau kemasan yang tidak sesuai dan dapat mengakibatkan pengiriman terlambat. Yang kedua, dapat memakan biaya dan waktu, serta dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Nah, ada beberapa tips nih dari administrasi bisnis kecil untuk menggunakan pemasok asing. Yang pertama, bekerja dengan seseorang yang memiliki keahlian untuk membantu mengawasi pemasok asing, terutama seseorang yang menghabiskan banyak waktu di negara tersebut. Yang kedua, jelaskan pola dan jadwal pembelian Anda untuk menetapkan ekspektasi permintaan dan waktu. Yang ketiga, jangan mengandalkan satu pemasok karena pemasok cadangan dapat mengurangi resiko dan menyediakan pengaruh tawar-menawar. Yang keempat, membangun etikat baik dapat bermanfaat dalam negosiasi dan menyelesaikan masalah saat itu terjadi. Dan yang kelima, pertimbangkan untuk menggunakan pemasok dalam negeri. Jika resiko atau masalah lain dengan pemasok asing sangat besar, kita dapat melibatkan waktu dan biaya pengiriman yang lebih rendah, interaksi yang lebih dekat dengan pemasok, dan peningkatan kelincahan. Materi selanjutnya yang ada pada subbab 15.7 yaitu tentang tanggung jawab manajemen. Nah, secara umum, tanggung jawab manajemen perusahaan itu memiliki aspek hukum, ekonomi, dan etika. Tanggung jawab hukum termasuk memiliki pengetahuan tentang hukum, yaitu harus mematuhi hukum dan beroperasi untuk menyesuaikan diri dengan peraturan. Tanggung jawab ekonomi termasuk memasok produk dan layanan untuk memasok permintaan seefisien mungkin. Tanggung jawab etis termasuk menjalankan bisnis dengan cara konsisten dengan standar moral masyarakat. Ada materi pada subbab 15.8 yaitu tentang pengadaan. Ada juga hal-hal yang harus diketahui dalam pembelian, yaitu mengidentifikasi sumber pasokan, menegosiasikan kontrak, memelihara basis data pemasok, mendapatkan barang dan jasa yang memenuhi atau melebihi persyaratan operasi secara tepat waktu, dan hemat biaya dan mengelola pemasok. Terbagi juga dalam 4 tahap pembelian yang pertama, yaitu pembelian juga memiliki sistem antarmuka dengan sejumlah area fungsional lainnya, serta dengan sub eksternal, yang ini adalah penghubung antara organisasi dan pemasoknya. Nah, dalam tahap yang kedua, ada siklus pembelian dimulai dengan permintaan dari dalam organisasi untuk membeli bahan peralatan, perlengkapan, atau item lain yang dari luar organisasi, dan siklus berakhir ketika departemen pembelian diberitahu bahwa kiriman telah diterima dalam kondisi memuaskan. Ada langkah-langkah utama dalam siklus dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pembelian menerima permintaan, pembelian memilih pemasok, pembelian menempatkan pesanan dengan vendor, memantau pesanan, dan menerima pesanan. Lalu, tahap yang ketiga, pembelian terpusat versus terdesentralisasi. Nah, pada poin ini, itu termasuk dalam tahap ketiga dan keempat. Tahap yang ketiga itu pembelian terpusat. Kalau pembelian terpusat itu, pembelian terpusat dapat memperoleh harga yang lebih rendah daripada unit yang terdesentralisasi jika volume yang lebih tinggi dibuat dengan menggabungkan pesanan memungkinkannya memanfaatkan diskon kuantitas yang ditawarkan pada pesanan besar. Sedangkan tahap yang keempat itu adalah
Pembelian terdesentralisasi yang mengartikan mempunyai keunggulan kesadaran akan kebutuhan lokal yang berbeda dan lebih mampu menanggapi kebutuhan tersebut. Rantai pasokan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan organisasi bisnis. Pengembangan rantai pasokan harus sesuai dengan kepentingan strategis. Mencapai rantai pasokan yang efektif membutuhkan integrasi semua aspek rantai. Hubungan pemasok adalah komponen yang penting dari manajemen rantai pemasok. Kolaborasi dari perencanaan bersama dan koordinasi adalah kunci untuk keberhasilan dari rantai pasokan. Dalam hal pandangan ini, sistem rantai pasokan sangat penting. Banyak bisnis menggunakan prinsip operasi ramping dan metodologi 6 Sigma untuk meningkatkan kinerja rantai pasokan. Namun, rantai pasokan yang ramping dapat meningkatkan risiko rantai pasokan dan mungkin memerlukan peringatan investasi untuk mengimbangi risiko tersebut. Rantai pasokan terdiri dari semua organisasi, fasilitas, fungsi, dan aktivitas yang terlibat dalam produksi produk atau menyediakan layanan. Bab ini memberikan daftar tanggung jawab strategis, taktis, dan operasional yang terkait dengan manajemen rantai pasokan. Bab ini mencakup isu-isu utama dan tren terkini pengadaan, perilaku etis, bisnis, manajemen pemasok, manajemen inventaris, manajemen pengembalian, manajemen dan manajemen risiko. Komponen dasar manajemen nilai pasokan adalah perumusan strategi, pengadaan, pasokan manajemen, manajemen permintaan, dan manajemen logistik. Masalah utama dalam manajemen rantai pasokan terkait dengan menentukan tingkat outsourcing yang sesuai mengelola pengadaan, mengelola kedukungan, mengelola hubungan pelanggan, dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah dan menanggapinya dan mengelola risiko. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk mencocokkan penawaran dan permintaan efektif dan efisien mungkin karena rantai pasokan terdiri dari banyak organisasi. Kerjasama dan kolaborasi di antaranya sangat penting. Fungsi dari pasokan mendapatkan manfaat dan rasa saling percaya, berbagi informasi, dan perlihatkan perencanaan kolaboratif dan terbaru, dan memberi kepasokan berkaitan dengan pengelolaan pengelolaan puas dalam prinsip untuk meningkatkan kinerja yang tetap dari pasokan. Dengan usaha kecil enggan merangkul manajemen rantai pasokan karena dapat melibatkan perangkat lunak khusus dan rumit serta berbagi informasi sensitif dengan perusahaan luar. Variasi menciptakan ketidakpastian sehingga menyebabkan efisiensi dalam rantai pasokan. Variasi terjadi pada pengiriman masuk dari pemasok, operasi internal, pengiriman produk dan jasa kepada pelanggan, dan permintaan pelanggan. Peningkatan variasi produk dan pelayanan menambah ketidakpastian karena organisasi harus berurusan dengan jangkauan yang lebih luas dan perubahan operasi yang sering. Oleh karena itu, ketika memutuskan untuk meningkatkan variasi, organisasi harus mempertimbangkannya atau trade-off in. Meskipun variasi ada, sebagian besar rantai pasokan pembuatan keputusan sering mempetik dan ketidakpatatan seolah-olah dan membuat keputusan atas dasar itu. Faktanya sistem sering dirancang atau dasar kepastian, sehingga mereka mungkin tidak mampu menghadapi ketidakpastian. Saat ini ketidakpastian merugikan manajemen rantai pasokan yang efektif karena mereka mengakibatkan berbagai kejadian yang tidak diinginkan, seperti penumpukan investasi, keterlambatan kemacetan, keterlewatan tanggal pengiriman, dan frustasi bagi karyawan dan pelanggan di semua tahap rantai pasokan. Waktu respons merupakan masalah penting dalam manajemen rantai pasokan. Waktu tunggu yang lama mengganggu kemampuan rantai pasokan untuk memproses perubahan kondisi dengan cepat, seperti perubahan kuantitas atau waktu permintaan perubahan desain produk atau layanan, dan masalah kualitas atau logistik. Oleh karena itu, penting untuk berupaya mengurangi waktu tunggu produk yang lama dan waktu tunggu kolaboratif yang lama, dan sebuah rencana yang harus dibuat untuk menangani masalah saat masalah itu muncul.
Tabel yang ini mencantumkan beberapa solusi potensial untuk masalah antara pasokan dan kemungkinan kekurangannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi, pemenuhan pemesanan mengacu pada proses yang terlibat dalam menanggapi pesanan pelanggan. Waktu pemenuhan dapat menjadi kriteria penting bagi pelanggan. Ini merupakan fungsi dari tingkat penyesuaian yang diperlukan. Nah, ada beberapa pendekatan umum. Yang pertama ada engineer to order atau yang biasa disebut ITO. Dengan pendekatan ini, produk dirancang dan dibangun sesuai dengan kemauan pelanggan atau dari spesifikasi pelanggan. Yang kedua ada make to order atau disebut MTO. Dengan pendekatan ini, desain produk standar digunakan, tetapi produksi produk akhir dikaitkan dengan spesifikasi pelanggan akhir. Yang ketiga ada assemble to order atau disebut ATO. Dengan pendekatan ini, produk dirakit sesuai spesifikasi pelanggan dari stok komponen, standar, dan modular. Yang terakhir ada make to stock atau disebut MTS. Dengan pendekatan ini, produksi didasarkan pada ramalan dan produk dijual kepada pelanggan dari stok barang jadi. Lalu ada waktu pemenuhan pesanan segera. Variasinya itu ada e-commerce. Meskipun barang sudah diproduksi, ada keterlambatan pemenuhan untuk memungkinkan pengiriman. Logistik mengacu pada pergerakan bahan, layanan, uang tunai, dan informasi dalam rantai pasokan. Selain raw material dan work in process, terdapat item pendukung seperti bahan bakar, peralatan, suku cadang, dan sebagainya. Adanya pengawasan pengiriman, barang masuk dan keluar, berada di bawah judul manajemen lalu lintas. Fungsi ini menangani jadwal dan keputusan tentang metode dan waktu pengiriman dengan mempertimbangkan segala sesuatu seperti biaya, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Nah, di sini saya ada salah satu contoh yang dimana pengirimannya itu dari orang yang nerima pesanan, habis itu dikirim ke orang gudang untuk disiapkan pesanannya. Setelah itu ada dua cara. Yang pertama ada yang di scan dulu kode produksinya gitu, jadi buat sebagai pembukuan. Habis itu baru di packaging lalu dikirim. Habis itu ada juga yang langsung di packaging cuma langsung dikirim, enggak di scan dulu gitu. Yang selanjutnya ada identifikasi frekuensi radio atau disebut RFID. Adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi objek. Tag RFID dapat ditampilkan ke palet, casing, atau item individual. Mereka memberikan identifikasi unik untuk melacak, memantau, maupun menemukan stok barang. Nah, tag ini tuh mirip dengan kode batang, tetapi memiliki keuntungan dalam menyampaikan lebih banyak informasi di dalamnya, dan tidak memerlukan garis pandang untuk membaca yang diperlukan kode batang. Nah, kayaknya sih menurut saya kayak tagnya itu kayak di tempat jualan baju tuh yang kotak harus pakai magnet dicopotnya, yang mungkin seperti itu ya. Menciptakan rantai persediaan yang efektif. Menciptakan rantai persediaan yang efektif membutuhkan analisis menyeluruh dari semua aspek persediaan rantai. Sumber strategis adalah istilah yang kadang-kadang digunakan untuk mengeluarkan suatu proses. Strategic searching adalah proses sistematis untuk menganalisis pembelian produk dan layanan untuk dikurangi biaya dengan mengurangi pemborosan dan aktivitas yang tidak bernilai tambah, meningkatkan laba, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja pemasok. Sumber strategis berbeda dari sumber yang lebih tradisional bahwa itu menekankan biaya total daripada harga pembelian. Sebuah sistem untuk melacak hasil dan membuat perubahan kapan dibutuhkan juga ditetapkan. Model SCOR atau Supply Chain Operation Reference menyediakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menciptakan rantai persediaan yang efektif. Yang pertama, rencana. Kembangkan strategi untuk mengelola sumber daya yang masuk ke pertemuan yang diharapkan permintaan pelanggan untuk produk atau layanan, termasuk satu set metrik untuk memantau rantai persediaan. 2. Sumber. Pilih pemasok yang akan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk dibuat produk atau layanan yang mendukung. 3. Buat.
Merancang proses yang diperlukan untuk menyediakan layanan atau memproduksi, menguji, dan pengemasan barang. 4. Kirim. Menetapkan sistem untuk mengkoordinasikan penerimaan pengiriman dari vendor, mengembangkan jaringan gudang, dan pilih operator untuk mengangkut barang ke pelanggan. Kelima, kelola pengembalian. Buat jaringan yang responsif dan fleksibel untuk menerima cacat dan kelebihan produk. Merancang proses yang diperlukan untuk menyediakan layanan atau memproduksi, menguji, dan pengemasan barang. 4. Kirim. Menetapkan sistem untuk mengkoordinasikan penerimaan pengiriman dari vendor, mengembangkan jaringan gudang, dan pilih operator untuk mengangkut barang ke pelanggan. Kelima, kelola pengembalian. Buat jaringan yang responsif dan fleksibel untuk menerima cacat dan kelebihan produk dari pelanggan. Mengelola pengembalian produk dikembalikan ke perusahaan atau penanganan pihak ketiga karena berbagai alasan dan dalam berbagai kondisi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena produk cacat. Yang kedua, produk yang ditarik kembali. Yang ketiga, produk usang. Produk yang tidak dijual juga dikembalikan dari pengecer. Yang pertama, suku cadang diganti di lapangan. Yang kedua, item untuk didaur ulang. Yang ketiga, limbah. Pentingnya pengembalian digarisbawahi oleh fakta bahwa di Amerika Serikat, pengembalian tahunan nilai pengembalian diperkirakan berada di sekitar 100 miliar dolar Amerika. Di masa lalu, kebanyakan item, kecuali produk yang tidak terjual, biasanya dibuang. Baru-baru ini, perusahaan menyadari bahwa nilai substansi dapat memperoleh kembali dari barang yang dikembalikan. Misalnya cacat suku cadang dapat diperbaiki atau diganti, dan produk dapat dijual kembali sebagai rekondisi. Produk usang mungkin memiliki suku cadang atau rakitan yang dapat digunakan atau mungkin memiliki nilai di pasar lain. Bagian diganti di lapangan mungkin sebenarnya tidak cacat sama sekali. Diperkirakan sekitar sepertiga dari itu suku cadang tidak rusak dan dapat digunakan kembali sebagai suku cadang pengganti yang direkondisi. Dapat didaur ulang item, dapat dijual ke pendaur ulang, dan mungkin dapat digunakan untuk produksi energi. Strategi. Rantai pasokannya efektif atau rantai persediaannya efektif sangat penting untuk keberhasilan organisasi bisnis. Perkembangan dari rantai pasokan harus sesuai dengan kepentingan strategis. Dalam mencapai rantai persediaannya efektif membutuhkan integrasi dari semua aspek rantai. Hubungan persediaan adalah komponen penting dari manajemen rantai persediaan. Kolaborasi dan perencanaan bersama dan koordinasi adalah kunci dari keberhasilan rantai persediaan. Dalam hal itu, pandangan sistem rantai persediaan sangat penting, karena banyak bisnis yang menerapkan prinsip operasi ramping dan metodologi 6 Sigma untuk meningkatkan kinerja rantai persediaan. Namun, rantai persediaan ramping dapat meningkatkan rantai persediaan risiko dan mungkin memerlukan peningkatan persediaan untuk mengimbangi risiko tersebut.